So what's up guys, welcome back with me Firmansyah di channel Belajar Bahasa Inggris. So today I'm gonna talk to you, I'm gonna tell you about susah nggak sih belajar bahasa Inggris. Belajar bahasa Inggris itu aslinya susah kalau kita nggak mau praktek. Dan belajar bahasa Inggris itu susah kalau kita nggak mau konsisten. Dan belajar bahasa Inggris itu susah kalau kita pengennya cepet bisa tapi nggak mau usaha, ya. Jadi belajar bahasa Inggris itu butuh yang namanya ketekunan. Nggak harus kamu pinter, karena ya kita tahu sendiri orang yang nilainya tinggi ketika sekolah, ketika dalam dunia kerja kadang menjadi karyawan. Nah ini kita mohon maaf ya, ini bukan kita ngomongin tentang masalah kepintaran atau kecerdasan seseorang, tapi kita ngomongin tentang seberapa tekun orang itu dalam belajar bahasa Inggris. Ya kita ngomongin bahasa Inggris bukan yang lain. Jadi kita topiknya tentang bahasa Inggris. Orang belajar bahasa Inggris pasti nggak luput dari yang namanya menghafal vocab, menghafal rumus, menghafal kosakata, menghafal sentence atau kalimat, menghafal ini dan itu. Jadi nggak luput dari yang namanya menghafal. Jadi kalau misalnya kalian malas menghafal, ya gimana caranya belajar? Dan seperti ini, belajar bahasa Inggris itu nggak berfokus dalam satu bidang aspek. Karena dalam bahasa Inggris, khususnya kita kalau misalnya mau berbicara tentang how to speak atau gimana caranya biar bisa ngomong bahasa Inggris, bukan ngomongin tentang gimana bisa kuliah ke luar negeri yang mengharuskan kita belajar IELTS atau TOEFL, tapi kita belajar atau kita ngomongin tentang gimana caranya buat bisa ngomong Inggris, how to speak, ya. How to speak in English, how to talk in English. Jadi kita cuma mau ngomongin tentang gimana sih caranya biar bisa ngomong. Tapi kita di sini nggak belajar hanya untuk menghafal vocab saja atau menghafal grammar saja, tapi kita belajar semua. Belajar dari vocabulary, kalimat, menghafal kalimat, terus grammarnya harus dihafal, harus dilancarin, harus dipraktekin. Terus kita ngomongin tentang pronunciation atau gimana cara mengucapkan yang baik dan benar dan lain sebagainya. Terus kita harus praktek pronunciation ya, terus harus kita praktek conversation. Jadi belajar bahasa Inggris itu memang membutuhkan kerja keras, ya, membutuhkan kerja keras. Karena sebenarnya bahasa Inggris itu sama dengan bahasa-bahasa yang lain. Contohnya kamu itu orang, misalnya orang Sulawesi, ya, yang notabene-nya menggunakan bahasa Bugis misalnya, seperti itu contoh ya. Terus kamu datang ke Jakarta, kamu kuliah misalnya di kuliah universitas yang terkenal di Jakarta atau di Bandung. Terus kalian ketemu dengan orang-orang yang asli sana. Misalnya ketemu orang Bandung. Nah, orang Bandung ini menggunakan bahasa Sunda. Nah, kalian mau belajar bahasa Sunda, kalau misalnya kalian terus berkumpul dengan mereka, kalian praktek, kalian nanya, terus kalian praktekkan lagi, maka dalam 3 bulan kalian udah bisa bahasa Sunda. Nggak percaya? Praktekkan aja. Sama juga bahasa Inggris seperti itu. Bahasa Inggris itu butuh yang namanya praktek. Nggak punya teman, ya dengar. Kalian punya YouTube, buka YouTube. Kalian punya HP ya tentunya ya. Kalau misalnya kalian nggak punya kuota, ya pergi ke warnet. Belilah kuota juga, ya intinya worth it lah kalau misalnya kalian untuk belajar ya. Yang penting buat bermanfaat, jangan stalking IG mantan. Catat. Jadi gitu. Belajar bahasa Inggris butuh konsisten, butuh yang namanya perjuangan. Belajar bahasa Inggris dalam belajar bahasa Inggris kita juga bisa, tergantung kitanya ya, kita mau dari yang mana. Cuma kalau misalnya saya sendiri, saya mengawali belajar bahasa Inggris itu dari menghafal vocab dan menghafal kalimat. Sebenarnya kalau misalnya menghafal vocab saja itu kurang, menurut saya kurang ya. Tapi yang penting adalah menghafal kalimat, karena kalimat adalah
suatu bentuk kata atau suatu bentuk vocab-vocab yang sudah tersusun dalam sebuah kalimat. Ketika kalian menghafal kalimat, misalnya dalam satu hari menghafal 5 kalimat, 5 sentence, maka kalian cukup menambahkan 3 vocab saja atau 5 vocab saja untuk menambahkan kalimat tersebut. Contoh misalnya kalian menghafal vocab I want to eat in the morning, misalnya gitu. I want to eat. Saya mau, I want to eat. Kalian udah menghafal 4 kosakata di situ dalam satu kalimat. Nah, kata eat ini adalah kata kerja. Dan kalian bisa menghafal vocab yang lain. Contoh, I want to work. Saya mau bekerja. I want to walk. Saya mau jalan. I want to, apalah, terserah ya. I want to drink. Saya mau minum. Jadi seperti itu. Menghafallah beberapa kalimat dan tambahkan vocab sedikit, nggak perlu banyak. Jadi menghafal tuh ya be smart ya. Jadi nggak perlu banyak menghafal, yang penting prakteknya yang paling penting. Terus grammar kapan dipelajari? Kalau misalnya saya belajar grammar itu ketika saya sudah mempunyai beberapa vocab dan beberapa kalimat yang sudah saya masukkan ke dalam otak dan saya praktekkan setiap hari, maka saya belajar grammar. Terus apa yang dibarengi dengan belajar vocab tadi? Saya barengi dengan pronunciation atau pengucapan, how to spell in English. Karena ibarat pronunciation itu ibaratnya jantungnya suatu bahasa. Kalau salah kita mengucapkan atau salah tata cara bacanya, maka kita salah arti. Kalau kita salah tata penyusunan, orang masih bisa paham. Contoh nih, kita ngomong, misalnya saya misalnya orang daerah misalnya dari Jawa misalnya gitu, saya ngomong saya mau berbicara, itu dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau misalnya saya mau ngomong gini, saya mau ngomong, ada yang ada yang protes nggak masalah bahasa saya? Pasti nggak ada. Adapun ada ya itu karena protes masalah perbedaan sedikit gitu. Jadi intinya adalah perbanyak vocab, perbanyak kalimat dan praktek. See you next time.